kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik haruslah pecah pada satu waktu, demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal, demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu, meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Kembali kita juga akan membaca sabda Buddha yang berbicara tentang perumpamaan. Sanggara upadawaya damino upacitwa nirujante esang upasamo
sare tate mari sami nati me dasang sayo ani jawatasam dara upadawa yada mino upacitwa niru canti tesam upa samo suko sabi sata marang dica mari suca mari sare tate maham mari sami nati me tasang sayo. Ini Bapak Agung ini orang tua ya? Iya. Orang tua. Suami saya. Yes, bukunya ditutup, ya, tetap di bawah, bukunya ditutup. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha yang terkait dengan kematian, ia akan memberikan pengertian pemahaman keluarga yang ditinggalkan untuk segera mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Tibalah saatnya bagi keluarga yang ditinggalkan, khususnya putra dan putrinya, mengenang, mengingat jasa dan pengorbanan yang telah diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Dengan selalu mengenang jasa dan pengorbanan orang tua, sekalipun orang tua telah tiada, ayah telah tiada, tidak pernah melupakan jasa dan pengabdian orang tua dan pengorbanan itu, dan bertekad anak-anaknya untuk selalu menjaga nama baik keluarga. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya. Tetapi berpisah dari yang dikasihi juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderai jatuh dari matanya, seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta orang tua pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir
yang bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, pada kesempatan siang hari ini kami panjatkan doa dalam rangka pembinaan Abu Jenazah Almarhum Bapak Agung Wijaya di Mahawihara Mojopahit ini. Kami selalu iringi doa apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam yang berbahagia. Dengan dukungan doa dari kita semua, dari hande tolan sanak saudara dan famili, dengan kekuatan kebaikan yang pernah ditanam beliau, akan mampu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Sabbi satta bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi semua. 2 hari ini berturut-turut di tempat ini, di tempat yang sama ini. Kemarin juga sempat memperingati 1 tahun wafatnya salah satu seseorang, juga seorang bapak, juga keluarganya dibawa, yang ada beberapa orang untuk datang di sini. Dan di saat acara itu terutama istrinya dan anak-anaknya menangis, ya, karena mungkin ingat tentang orang tuanya, dan juga kita pun merasa kasihan karena anak-anaknya masih kecil, ya. Saya yakin ditinggal kematian, ditinggal berpisah untuk selamanya, siapapun pasti akan mengalami kesedihan. Lebih-lebih sudah berkumpul sekian tahun, berpuluh-puluh tahun, ditinggal begitu saja secara mendadak karena satu penyakit, karena wabah corona maupun penyebab-penyebab yang lain, menimbulkan suatu duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan, menimbulkan kesedihan dan duka. Ditinggal kematian bukan saja dialami oleh masyarakat saat ini, di zaman Sang Buddha pun juga banyak juga keluarga-keluarga yang pernah kehilangan keluarganya, anaknya, anggota keluarganya satu persatu. Mereka meninggalkan untuk selamanya. Bahkan dalam kitab suci ditulis ada seorang ibu yang bernama Patacara. Dia kehilangan satu persatu anggota keluarganya dalam waktu yang berdekatan. Pertama, suaminya dipatuk oleh ular, kedua anaknya hanyut di sungai dan juga dimakan oleh burung elang. Kemudian ketika dia pulang ke rumah orang tuanya, mendengar orang tuanya juga sudah meninggal semua. Hancur luluh perasaan dari Patacara ini karena kehilangan anggota keluarga satu persatu. Kemudian ada cerita yang lain lagi yang bernama Kesa Gotami. Dia kehilangan anak tunggalnya. Dapat kita mengerti bahwa anak tunggal, anak satu-satunya harapan hidup, tumpukan hidup bagi keluarga, meninggal, itu akan menimbulkan kepedihan yang mendalam. Namun Bapak Ibu sekalian dan semua yang hadir di sini, hukum kesunyataan, hukum kebenaran, hukum alam, siapapun harus tunduk, harus patuh pada hukum ini. Siapapun yang lahir tanpa kecuali pasti akan mengalami kematian. Perbedaannya kapan ya kematian itu datang masih merupakan rahasia bagi kita. Namun bagi mereka yang senantiasa kehidupannya diisi dengan kebaikan-kebaikan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan, kematian itu datang kapanpun tidak akan menjadi hal yang menakutkan. Hal itu tidak akan membuat dia sedih dan menderita, karena proses kematian adalah proses alami yang setiap orang pasti akan mengalaminya. Hal yang bijaksana
Kepada orang yang meninggal, kita tidak harus berlarut-larut dalam kesedihan karena berpisah dengan orang yang dicintai. Di kalangan umat Buddha kita mengenal istilah pelimpahan jasa atau patidana, mengirim doa kepada yang telah meninggal. Apabila yang meninggal mungkin belum terlahir di alam bagi alam surgawi, dengan kekuatan pelimpahan jasa, dengan kekuatan patidana, akan mendorong, akan membantu leluhur itu untuk segera menempati alam yang berbahagia. Saya yakin semasa hidup beliau, Bapak Agung Wijaya, telah banyak melakukan kebaikan-kebaikan sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, telah mendedikasikan waktu dan kesempatannya untuk kebaikan keluarga dan pengabdian kepada masyarakat maupun agama. Kebaikan-kebaikan yang ditanam itulah yang akan menemani beliau menuju alam-alam yang lain. Selamat jalan almarhum dengan dukungan doa dari semua handito lan sanak saudara family. Semoga arwahmu benar-benar segera menempati alam yang berbahagia, alam surgawi. Dan setelah di alam surgawi selalu memberikan doa restumu kepada keluarga yang ditinggalkan, kepada istri, kepada anak, untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, dalam melanjutkan perjuangan-perjuangan atau harapan-harapan yang belum sempat tercapai. Sadu, sadu, sadu. Kembali kita panjatkan doa halaman 33. Di dalam hatiku saat kita bersuka cita seperti baru berlalu, tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana dalam menuju kebebasan, seberanglah dengan cinta kasih, terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci, terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu, terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci, terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia, terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai, terpujilah Amitabha Buddha. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagikan kesejukan. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Namo Amitabha. Kembali dibuka buku puja baktinya halaman 33 dan 34. Kita baca bersama-sama almarhum Bapak Agung Wijaya. Dalam segala kerendahan hati kami panjatkan doa kepada Sang Hyang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisattva mahasatva yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih almarhum Bapak Agung Wijaya. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasihi oleh keluarga.
dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga. Semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih almarhum Bapak Agung Wijaya. Dengan segala perlindungan Sang Hyang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisattva, dengan curahan kasih sayang para mahasattva, dengan dorongan doa dari para dewa dan para brahma, semoga beliau segera memperoleh kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memperoleh berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisattva dan Mahasattva. Semoga para dewa, para Brahma dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sapi Sata Bawantu Sukirata. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah seluruh rangkaian pembacaan doa dalam rangka penempatan Abu Jenazah almarhum Bapak Agung Wijaya. Silakan keluarga untuk mengangkat jadi abu salah satu, silakan berdiri. Ya, ya salah satu diangkat ya. Ya sudah. Geser. Ya. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Sadu, sadu, sadu.